Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniarti Pratiwi dari PBS 4A NIM 185231022. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak atau pengaruh dari COVID-19 terhadap dunia perbankan di Indonesia. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia ini mempunyai dampak di dunia perbankan dan hampir dunia perbankan di berbagai negara di dunia ini mengalami dampaknya. Tetapi ada sejumlah negara yang dapat bertahan dalam menghadapi penyebaran ini. Wabah ini juga mengganggu di sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor yang biasanya dilakukan sehari-hari. Sehingga banyak negara yang melakukan pergerakan yang signifikan untuk mendorong perekonomian agar tidak jatuh dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi ini. Banyak yang melakukan penurunan suku bunga, terus juga mengalami penurunan tingkat pendapatan yang didapat dari dunia perbankan itu. Di Indonesia, dunia perbankan itu juga tidak luput dari masalah yang dihadapi oleh negara-negara lain. Perbankan di Indonesia juga tidak luput dari koreksinya laba dan NIM. Hal tersebut terjadi karena probabilitas perbankan di Indonesia itu dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan bunga dan non-bunga dan biaya provinsi yang tinggi. Tetapi perbankan di Indonesia juga banyak yang memiliki pendapatan yang memuaskan dan buffer modal yang besar. Rata-rata return on asset atau ROA di bank-bank yang ada di Indonesia itu sekitar 2% dari rasio Tier 1 rata-rata 21,9% pada akhir tahun 2019. Dampak dari penyebaran COVID-19 ini terus menekan aktivitas ekonomi dalam negeri dan juga perlambatan itu berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasinya. Namun perbankan belum mau buka-bukaan tentang besar permintaan restrukturisasi yang datang dari debitur korporasi sebagai dampak dari virus corona tersebut, sehingga banyak bank-bank yang melakukan relaksasi yang dibutuhkan oleh debitur. Misalnya itu Bank Mandiri masih menginventarisir nasabah dari sektor-sektor yang berdampak pada COVID-19 dan mereka melakukan penyesuaian relaksasi apa yang dibutuhkan oleh debitur. Terus Bank Mandiri juga masih ditopang oleh segmen wholesale banking, yaitu korporasi dan komersial. Penyaluran kredit korporasi bank pelat merah masih tumbuh 2 digit secara year on year per Februari 2020. Dan hal tersebut akan diprediksi akan terus meningkat
pada tahun ini. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL kredit korporasi Bank Mandiri masih di bawah 0,1%. Sehingga Bank Mandiri itu melakukan sensitivity analysis untuk melakukan asesmen terhadap debitur yang terdampak COVID-19 dan sudah merumuskan strategi termasuk melakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK nomor 11/2020 sehingga NPL-nya masih akan terjaga. Contoh lainnya itu di Bank BRI, di mana komposisi restrukturisasi kredit di Bank BRI terhadap tolak kredit per Februari masih sekitar 6%, dan itu masih relatif stabil dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Tetapi mayoritas kredit dari Bank BRI ini masih ditopang oleh segmen UMKM, bukan segmen korporasi. Sampai sekarang belum ada kenaikan signifikan restrukturisasi khususnya akibat dari virus corona. Kemudian ada langkah antisipasi Bank Indonesia atasi dampak dari COVID-19 ini. Langkah tersebut itu sesuai dengan mandat Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana langkah antisipasi ke depan dari Bank Indonesia mendukung penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, langkah ini itu juga disebut dengan kebijakan extraordinary yang apabila keadaan itu sudah mulai pulih atau normal, tidak akan berlaku lagi peraturan tersebut. Langkah antisipasi kebijakan ke depan sesuai mandat dari Perpu nomor 1 tahun 2020 kepada BI, yaitu pada solvabilitas dan likuiditas perbankan, di mana antisipasinya itu adalah yang pertama, memberikan PLJPS kepada bank sistematik atau bank selain bank sistematik. Dan yang kedua, memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistematik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian LPJPS yang dijamin pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. Dan yang ketiga, membeli atau repo surat berharga negara yang dimiliki oleh LPJ untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistematik dan bank selain bank sistematik. Dalam akses pendanaan korporasi atau swasta itu memberikan pendanaan korporasi dengan cara reposun dan SBSN yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan. Sampai saat ini kondisi nilai tukar di tengah dampaknya COVID-19 ini nilai tukar rupiah saat ini itu sudah memadai, sehingga skenario outlook nilai tukar yang disusun merupakan bentuk antisipasi forward looking agar dapat dicegah, karena BI mempunyai komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sekian dari penjelasan saya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.